Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertan City yang saya alami, yang saya tahu, yang saya pernah rasakan ya, akan saya ceritakan semuanya di channel Aslamku ini. Jadi untuk teman-teman semuanya bagaimana kabarnya, semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat, dan ada perkembangan baiknya terus gitu ya. Jadi untuk channel Aslamku ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih baru-baru kena asam lambung Kertan City, karena penyakit ini tuh sangat-sangat menyiksa ya, bener gak? Menyiksa, tapi kita itu nggak apa-apa, nggak mati-mati gitu loh ya. Jadi yang saya rasakan gitu ya, rasanya dahsyat sekali, rasanya kayak mau mati, beneran kayak mau mati, sudah nggak kuat sama sekali ya, tapi nggak mati-mati, itu yang bikin menyiksa gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit masalah untuk teman-teman ya, mungkin yang masih bingung, yang masih wah konsumsi nggak ya, tentang kalian itu bingung dengan herbal yang ingin kalian konsumsi ya. Ini ya, herbal atau obat lah, atau vitamin lah. Jadi ini saya waktu itu saya waktu saya sakit awal-awal ya, saya itu yang saya andalkan obat dokter ya. Saya andalkan terus, saya waktu itu masih bisa kerja, masih kuat ya, karena sensasinya belum banyak sekali, masih dikit-dikit, cuma di perut, kadang di kepala, kelengan ya, kayak gitu-gitu saja. Terus semakin hari semakin tambah berat ya. Saya periksa lagi gitu lagi, setiap 1 bulan mungkin saya periksa itu bisa 2 kali ya. Itu saya periksa terus, ini sebenarnya apa sih, saya itu nggak pernah sakit ya, terus terang saya nggak pernah periksa. Sewaktu saya kena asam lambung ini, saya nggak tahu ya kalau itu asam lambung, saya mulai periksa, padahal saya itu nggak pernah periksa ke klinik, ke dokter, itu saya nggak pernah sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin kalau sakit saya kerokin, minum obat warung, udah nggak sampai ke dokter. Terus saya merasa, loh ini kok penyakit kok aneh sekali ya, kok nggak hilang-hilang, kok gini terus rasanya ya. Itu panik attack itu yang awal-awal saya rasakan, seperti kayak mau mati tiba-tiba gitu, dada berdebar, wah rasanya nggak karuan. Tapi itu hilang, nanti muncul lagi, nanti hilang, nanti muncul lagi gitu ya. Itu kadang sehari itu muncul 2 kali, kadang 1 hari, kadang enggak ya, kadang muncul seminggu, kadang 3 kali, enggak mesti. Kalau terus saya pelajari, ternyata makanan saya yang saya makan, saya minum es kopi itu, terus dia kadang muncul, terus makan yang pedas itu juga muncul. Nah itu saya juga nggak sadar waktu itu, karena saya masih kerja, saya masih ngerasa badan saya itu fit ya. Dan untuk kalian yang bingung ya, saya dulu awal pakai obat dokter, terus udah sampai nggak kuat, mungkin malah lebih berat sensasinya, rasanya malah lebih berat, dan saya pindah ke herbal ya. Terus herbal tuh saya nyari yang cocok, nyari yang saya itu cocok dengan saya. Itu lama saya konsumsi kunyit temulawak itu 2 minggu, terus berhenti, terus ganti apa itu, lidah buaya itu sampai mungkin 3 bulan, itu nggak ada reaksi sama sekali. Gila nggak? 3 bulan itu dengan madu, lidah buaya sama madu saya campur, itu nggak ada reaksi sama sekali. Awal-awal saja itu perut agak adem, waktu pas minum agak adem, udah gitu saja ya. Nggak sampai saya itu ngerasain sensasinya agak berkurang, itu enggak ya, malah ya tetap nggak berkurang, nggak ada reaksi apa-apa. Reaksinya cuma adem gitu saja, udah nanti panas lagi, kalau habis minum adem gitu ya, kayak diguyur gitu ya, kayak ada luka tapi diguyur air gitu, sama seperti itu. Dan 3 bulan terus berhenti, terus pakai kunyit lagi, temulawak sama madu ya. Terus itu berapa bulan lagi, itu 2 bulan lagi, terus akhirnya saya apa ya, ada teman juga ya, di grup saya ketemu ya, ternyata itu
tetangga saya juga ya, tetangga saya, dan dia ngasih solusi. Dia juga sama penderita, dia sama seperti saya, penderita asam lambung yang kronis, yang lama, tapi lebih lama dia sih ya, lebih lama teman saya itu yang rumahnya dekat saya. Dan itu dia agak-agak membaik karena herbal rempah Arab itu. Nah, saya disuruh ke rumahnya, nah, mau dikasih ya, saya suruh beli ya, saya pikir lagi dia itu jualan obat. Ternyata saya ke rumahnya, langsung saya ke rumahnya malamnya itu, saya ke rumahnya, terus saya berbincang-bincang ya dengan orangnya. Ternyata dia belum belum sampai total ya, masih udah mendingan lah daripada sebelumnya. Sewaktu belum konsumsi herbal tersebut, setelah konsumsi dia itu agak enakan, agak mendingan lah. Terus saya, itu harganya berapa mas? Itu harganya 100 ya, dapat 2 Maharap dan Legen. Nah itu saya waktu itu mas, saya coba 2 ya. Saya pikir dia itu jualan, wah ini apa, jualan obat gitu ya. Saya pikir dia itu ya memang kalau sakit, kalau asam lambung katan seti kan nggak terlihat sakit ya. Jadi apa saya ini terjebak gitu? Saya pikir begitu, agak-agak berpikir begitu, karena banyak sekali yang jualan obat itu masuk di grup-grup asam lambung ya. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa, penjual obat itu nggak apa-apa, itu semuanya nggak menjebak, cuma dia itu mengasih solusi, dia itu juga jualan cari rezeki gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyalain, kita sendiri yang bisa ngatur, kan kita sendiri yang beli ya. Kita beli berarti kan kita setuju gitu ya. Jadi nggak ada masalah penjual ya, penjual herbal itu nggak masalah ya. Tapi waktu itu saya pikir ini penjual obat, saya gini, mas, jangan jualan obat toh. Oh enggak mas, saya penderita, saya ini loh obatnya itu dikasih tahu ke saya, 1 kardus ya, 1 kardus itu obat dokter, ada vitamin, ada sukralfat, ada pil-pil, wah pokoknya komplit ya. Terus dia konsumsi dan mau saya bayar ya. Nah ini berapa mas? Oh enggak usah. Loh kok enggak usah, coba saja, kalau nanti cocok ya coba dirutinkan atau diterapi pakai herbal itu gitu ya. Saya pikir ini, wah ini masnya berarti memang benar-benar penderita. Dan itu ada istrinya juga, istrinya juga berita bla 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 gitu ya, tentang yang dirasakannya, yang sampai mengganggu pekerjaannya juga ya. Karena dia pengusaha sih ya, dia punya usaha sendiri, jadi dia mungkin nggak begitu berpengaruh sekali, masih bisa kerja ya, masih bisa nyari uang meskipun terseret-seret. Kalau ikut orang terus sakit kayak saya ini, pasti udah wassalam gitu ya. Masalah keuangan itu udah wassalam, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi untuk masalah herbal, bingung dengan herbal atau obat itu ya, itu kita cari yang cocok, kita pakai obat dokter. Kalau kita masih kuat, kalau kita masih yakin dengan obat dokter, pasti bisa nyembuhin penyakit asam lambung katan seti ini. Karena setiap orang itu nggak mungkin obatnya itu sama, pasti beda-beda, kecocokannya itu beda-beda. Jadi gitu ya, itu poin pertama. Jadi untuk kalian nanti kalau sudah konsumsi obat dokter kok semakin parah, semakin nggak enak, semakin nggak karuan, berarti itu lambungnya bukan obat dokternya yang jelek, lambungnya itu masih kayak saya masih menolak obat ini ya, karena lambungnya masih mungkin teriritasi atau apalah ya. Jadi sama seperti saya kasih obat dokter malah tambah nggak karuan, saya akhirnya stop. Dan terakhir saya waktu USG kasih obat, saya minum, wah malah tambah nggak karuan, malah rasanya wah gila ya, malah rasanya itu sampai kemana-mana ya, malah menambah gitu ya, malah tambah berat. Terus waktu itu saya udah stop obat-obatan, obat dokter, obat apalah, pokoknya saya nggak mau konsumsi, saya pakai herbal yang alami. Kalau saya pakai herbal itu saya nggak ada apa-apa, nggak ngerasain efek apa-apa ya, cuma biasa aja. Kalau obat tuh langsung, kalau misal lambung saya nggak nerima itu, rasanya nggak karuan ya. Jadi saya pakai herbal ya, bisa ditambah vitamin juga, bisa B kompleks ya,
komplek, atau kalian cari saja di internet atau di apotek terdekat, nanti tanya sama apotekernya, Mbak, saya mau beli vitamin yang untuk penderita asam lambung ya, asam lambung yang kronis atau gastritis, nanti dicarikan sesuai yang dia punya ya. Biasanya tapi yang bagus itu yang Nutrimax mereknya, itu yang vitamin ya, itu vitamin B kompleks seperti semacam itulah ya, untuk suplemen atau apa yang aman di lambung ya, tidak ada kandungan vitamin C nya ya. Kalau ada kandungan vitamin C nya itu kebanyakan nggak cocok sih ya, kebanyakan nggak cocok karena vitamin C itu sangat berlawanan dengan lambung kita ya. Nah, apa ya, banyak yang nggak cocok lah ya di itu ya. Saya pernah konsumsi vitamin B kompleks tapi yang murah, tapi itu nggak reaksi sih, malah agak pusing saya, malah kepalanya agak pusing setelah 3 hari atau 4 hari saya konsumsi, malah tambah pusing. Tapi terus saya nggak konsumsi lagi, saya konsumsi herbal rempah Arab itu sampai 7 bulan, terus saya berhenti karena saya rasa udah mentok gitu ya. Terus saya lanjutkan dengan herbal seperti herbal alami, seperti beras direbus itu tajin, terus kunyit, temulawak, gula aren ya, seperti itu aja ya. Udah sama pikiran kalau bisa di refreshkan ya, di freshkan, jangan sampai mikir yang bulat-bulat itu, jangan lah ya, jangan. Dan bikin hati kita itu bahagia gitu ya, bikin hati kita bahagia, lakukan hal-hal yang bikin kita bahagia, itu penting sekali ya. Oke, jadi gitu saja untuk kalian yang bingung masalah herbal atau obat dokter atau vitamin ya, kalian cocokkan sendiri, sesuaikan saja yang bisa nyocokkan kalian sendiri. Saya nggak bisa ngasih solusi atau nggak bisa nyocokkan ke kalian. Saya bisanya ya yang saya alami ya, itu yang saya pakai itu rempah Arab itu ya, rempah Arab dan legen kuning. Saya beli di Shopee, terus saya udah 7 bulan konsumsi, terus udah ya. Masalah obat dokter saya udah nggak kuat ya. Kalau sekarang sih mungkin nggak tahu ya, saya belum coba karena saya udah nggak mau obat dokter sih ya, karena pahit juga sih ya. Kalau sering minum obat kimia itu mulut itu pahit ya, beda. Kalau ya mungkin setiap orang beda-beda lah ya. Tapi obat dokter itu menurut saya awal obat dokter dulu, kalau udah nggak ada reaksi atau malah tambah parah seperti saya, itu pakai herbal ya, atau dibantu dengan vitamin ya, itu terserah kalian sendiri ya. Dan untuk kebingungan kalian itu sebenarnya nggak usah bingung. Awal obat dokter, terus kalau udah udah jangan minum obat dokter lagi. Kalau kalian merasa nggak cocok atau merasa sama kimia itu udah nggak cocok lah ya, terus pakai herbal ya. Kalau pakai herbal sih kebanyakan cocok, kebanyakan nggak ada reaksi, nggak ada dampak buruknya. Mungkin ya cuma dampak nggak berat ya. Kalau obat dokter kan rasanya saya pernah, soalnya saya merasa nggak cocok dengan obat herbal ketika saya masih parah-parahnya gitu ya. Mungkin lambung saya masih marah-marahnya, masih lukanya itu masih terbuka gitu ya. Kalau kena obatnya langsung wah gitu ya. Jadi gitu saja, itu masalah herbal. Yang bingung silahkan simak video ini, dan yang bisa nyari kalian sendiri, yang bisa mencocokkan itu kalian sendiri. Setiap orang itu beda-beda, nggak harus kalian sama seperti saya, itu enggak itu ya. Oke, jadi itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.